Racikan Berita 1. Kepada Bapak Ismet, kami persilakan dengan segala hormat. Izin, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya para tokoh senior dulu nih, jadi nggak enak nih ya. Terima kasih atas kesempatannya dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bergembira karena ada mimbar bebas yang mungkin bisa dibilang dalam 15 tahun terakhir ya tidak pernah ada kegiatan seperti ini. Mimbar bebas ini seingat saya adalah mimbar yang pada tahun 1956 ya, waktu itu diawali kegiatan itu di Jalan Diponegoro yang mungkin embrio mimbar bebas pada tahun 96 itu menjadi embrio gerakan reformasi di tahun 98. Jadi ujungnya terjadi reformasi. Nah, kita berharap mudah-mudahan mimbar bebas yang walaupun diinisiasi dengan awal yang tidak terlalu besar, terutama di UMJ beberapa waktu lalu dan saat ini di UIN, ini bisa menjadi stimulus ya bagi mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang di UMJ dan UIN yang memang sudah menjadi inisiator kegiatan ini untuk bisa menularkan di kampus-kampus yang lain. Karena rakyat sebenarnya seingat saya 15 tahun juga yang lalu ini merindukan bahwa mahasiswa itu bisa bergerak secara patriotis dan herois ya, yang itu pada tahun 70 80 itu menjadi gerakan mahasiswa menjadi sesuatu yang bisa dibilang motor bagi perubahan sosial di Indonesia. Nah, kita tidak ingin setelah reformasi 20 tahun justru gerakan mahasiswa yang heroik dan patriotik itu menjadi hilang ya. Jadi menjadi apa? Kalau mau dibilang menjadi letoy, menjadi impoten gitu. Padahal mahasiswa adalah agent of change yang dalam tridharma perguruan tingginya itu melakukan pengabdian masyarakat sebagai satu realisasi bahwa mereka adalah kaum intelektual. Nah, reformasi yang 25 tahun ini saya pikir di sini disebut reformasi yang tertunda dan menagih janji pemberantasan korupsi dan memang adanya pengkhianatan terhadap negara. Nah, kondisi yang sudah rawan, sudah riskan, sudah kritis seperti ini sampai tidak menjadi sebuah sentuhan kepada jiwa kepemudaan mahasiswa, itu yang menjadi tanda tanya besar ya bagi rakyat, bagi kita semua. Nah, saya berharap pada kesempatan ini mahasiswa UIN, mahasiswa UMJ dan bisa menurunkan kepada mahasiswa yang lain untuk tumbuh ya, untuk bergerak dengan semangat seorang pemuda generasi berikutnya menjadi pemimpin bangsa ini. Kita melihat bahwa Allah sudah membuktikan dengan terjadinya bencana besar yang mungkin kita juga tidak berpikir dan para pengkhianat negara itu juga tidak berpikir bahwa Allah akan bongkar itu semua. Nah, termasuk kalau presiden tidak berpikir juga, itu memang cap presiden omon-omon jadi semakin menjadi-jadi. Ya. Nah, kita berharap ya kondisi yang seperti ini yang bisa dibilang kondisi yang kritis dan yang paling menyedihkan bahwa terjadi proses bisa dibilang penjajahan kepada negeri kita yang kita cintai ini. Kenapa mesti disebut bahwa terjadi proses penjajahan? Ya kita lihat bagaimana
Ya, istilah yang disebut oleh salah seorang tokoh nasional yang baru beberapa ini belakangan ini, yaitu almarhum Bapak Suripto, bahwa ada satu istilah yang beliau sampaikan, yaitu state corporate crime. State corporate crime ini adalah konspirasi, kolaborasi jahat, ya, para pejabat publik dan pengusaha hitam oligarki untuk merampok dan merampas kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, ini yang memang harus disadari oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, apa yang sudah diinisiasi oleh para tokoh nasional, para jenderal, para purnawirawan, aktivis-aktivis senior, bahkan emak-emak, sampai semuanya turun ke jalan. Kenapa? Karena mahasiswa yang menjadi garda terdepan, ya, para generasi muda berikutnya untuk menjadi pemimpin bangsa, itu betul-betul tidak ada di lapangan menjadi garda terdepan untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, ini saya pikir harus menjadi keprihatinan yang mendalam bagi kita semua, terutama bagi para mahasiswa, untuk melakukan gerakan yang lebih besar, yang gerakan revolusioner untuk melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dan terus tidak berhenti menuntut, ya, dihukum secara seadil-adilnya, bahkan hukuman mati, yang seperti kita ketahui bagi seorang mantan presiden Jokowi yang telah mewariskan kerusakan yang sangat besar kepada negara ini, kepada negeri ini, kepada anak bangsa ini. Dan itu terlihat dari bencana di Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat. Nah, ini kita tidak ingin ini menjadi hal yang dijadikan alat, ya, alat pencitraan bagi para pejabat pengkhianat negara itu untuk meninabobokan rakyat Indonesia dengan bantuan-bantuan yang sesungguhnya menjadi kewajiban bagi mereka untuk melakukan itu. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan gerakan, ya, ruh heroisme, patriotisme dari para mahasiswa sebagai anak bangsa, pemimpin bangsa di masa depan bisa tumbuh dan bisa kita gerakan bersama-sama agar selalu tuntutan melaksanakan amanat pendidikan rakyat yang memang dari sejak Orde Lama itu belum selesai sampai sekarang, saya pikir. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.